namun pengurus lain pun harus melakukannya. Ini bukanlah berarti bahwa jika pengurus lain tidak bekerja maka tidaklah mengapa. Penekanan khusus saya kepada pengurus-pengurus tersebut bukanlah berarti bahwa jika yang lain tidak bekerja maka tidaklah berpengaruh. Jika semua pengurus bekerja, maka kemajuan jemaat yang sebenarnya akan terwujud. Jika seorang pengurus tidak memperlihatkan contohnya dan berpikir bahwa tindakannya tidak akan berpengaruh, sesungguhnya tindakannya sangat memberi pengaruh. Amalan setiap pengurus akan memberi pengaruh. Jika seorang sekretaris mal tidak memberikan candahnya dengan penuh kehati-hatian, maka bagaimana mungkin ia akan dapat menasihati yang lain? Dan bagaimana mungkin akan turun keberkatan dalam ucapannya? Jika seorang sekretaris tablik tidak memenuhi kewajiban tabliknya, maka bagaimana mungkin ia akan dapat menasihati yang lain? Dan bagaimana mungkin akan turun keberkatan dalam ucapannya? Jika seorang sekretaris tablik tidak memenuhi kewajiban tabliknya, maka bagaimana ia dapat menggerakkan para anggota jemaat untuk bertablik? Jadi, setiap bidang kepengurusan adalah penting. Demikian pula, ada berbagai kepengurusan di bawah badan-badan, dan semua kepengurusan mereka adalah penting. Setiap tingkat kepengurusan di badan-badan pun harus aktif. Terkadang ada laporan terkait sadar lajnah bahwa ia tidak memiliki perlakuan yang baik. Terkadang ia tidak berlaku baik kepada beberapa mubayyah baru. Alih-alih menggandeng mereka, perlakuannya justru menjauhkan mereka. Ia telah mengatakan dengan cara yang sangat salah kepada para mubayyah baru itu bahwa kami akan memperbaiki kalian. Sementara menurut saya justru sadar lajnah seperti inilah yang harus memperbaiki dirinya. Hal ini terjadi karena ada beberapa orang yang tengah mengemban tugas kepengurusan secara tetap. Para anggota lajnah pun, di dalam pemilihan, mereka tidak melihat dengan seksama bahwa siapa yang layak dan siapa yang tidak. Sehingga pada akhirnya muncullah keburukan-keburukan. Kemudian datanglah pengaduan-pengaduan. Dan tatkala keburukan-keburukan itu muncul, maka para anggota pun dapat tergelincir keimanannya. Jadi, selama mereka yang memilih, mereka menggunakan hak pilihnya secara adil dan disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka pengaduan seperti ini pun tidak akan ada. Jadi, saat pemilihan, pilihlah mereka yang layak mengemban amanat, supaya tidak ada lagi berbagai pengaduan. Jika tidak, kita tidak akan dapat memperbaiki diri kita. Kepada para pengurus, saya sampaikan juga bahwa mereka bukanlah menjadi pengurus supaya dapat duduk di panggung-panggung. Setiap pengurus, ia harus menjalankan tugasnya seperti halnya seorang karyawan umum jemaat. Ada seorang wanita yang menyampaikan kepada saya, dan ia adalah mubayyah baru. Wanita itu datang dari luar negeri untuk menghadiri jalsah. Ia menuturkan, suatu hal yang sangat berkesan bagi saya di jalsah ini adalah bahwa sadar lajnah pun turut bekerja juga bersama-sama dengan para perempuan belia di bagian kedisiplinan. Bagaimanapun, ini memang merupakan tugas sadar lajnah itu, dan ia tidaklah telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika ia tidak menjalankan tugasnya, dan ia tidak melakukan pengawasan di setiap tempat, maka ia akan bersalah. Jika ia sendiri sebagai sadar tidak melakukan tugas itu, tidak mengecek mereka, maka ia tidaklah memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Alhasil, para pengurus lajnah yang telah memenuhi tanggung jawab mereka, mereka pun akan berperan dalam perbaikan para lajnah lainnya. Jadi, pemikiran inilah yang harus ada di dalam diri setiap pengurus jemaat, yaitu setiap pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Dan ini adalah sabda dari Yang Mulia Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam keadaan umum pun, setiap pengurus memiliki tugas untuk menjalin dan menjaga hubungan yang erat dengan para anggota jemaat. Hadirlah dalam kebahagiaan dan kesedihan mereka. Setiap orang di dalam jemaat harus memiliki kesadaran bahwa nizam jemaat ini dibangun untuk menghidupkan gejolak empati dan saling memperhatikan antara satu sama lain. Bukannya untuk memperlihatkan bahwa seseorang adalah pengurus, sementara yang lain adalah bawahan, yaitu ada yang besar dan ada yang kecil. Sesungguhnya kita semua adalah satu, kita semua adalah saling bersaudara, dan kita tengah berupaya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing,
untuk menyempurnakan misi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Mentalitas inilah yang dapat memperindah nizam jemaat. Dan mentalitas inilah yang juga dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jika kita tidak memiliki mentalitas ini dan bertindak bertentangan dengan ini, maka akan menjadi pemancing murka ilahi.